Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga kita dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan. Baik teman-teman, pada video ini saya akan mencoba membuka paketan saya, buku-buku tentang public speaking yang saya dapatkan dari gaji YouTube pertama saya. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Ada banyak sekali buku nanti yang akan saya coba share kepada teman-teman. Tentu di video pertama ini hanya sekadar sekilas saja ya, sekilas saja, sepintas saja. Insya Allah pada video-video berikutnya saya akan bahas satu persatu dari buku-buku ini teman-teman. Baik, langsung saja kita buka paketannya teman-temannya biar tidak terlalu lama. Apa kira-kira judul bukunya nih? Ini luar biasa teman-teman, karena ini hasil dari YouTube pertama saya, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu niat awalnya nge-YouTube, tapi kok kemudian banyak yang nonton, banyak yang berterima kasih. Jadi kemudian saya berpikir nampaknya perlu diseriusi, maka saya beli beberapa buku khusus untuk teman-teman semua agar kemudian kita bisa lebih mengerti, bisa lebih paham bagaimana seharusnya public speaking itu. Dan ingat, saya bukan orang yang pintar public speaking teman-teman. Hanya saja saya orang yang suka dengan public speaking. Saya sangat suka memperhatikan gaya berbicara orang, intonasi berbicara orang. Saya sangat suka sekali. Baik, ini buku yang pertama teman-teman. Ada 4 buku di paketan ini. Nampaknya susah nih ya, agak susah nih nampaknya nih, karena saya beli dari Shopee nih. Oke teman-teman, nah, buku pertama, Cara Bersikap Tegas Dalam Segala Situasi, karangan Sue Hadfield Gilhasson. Wah, luar biasa. Pengajar dan penulis buku bestseller, teman-teman. Ini saya rasa buku yang sangat menarik sekali nih ya. Karena ini ditulis oleh seorang yang handal sekali, penulis buku bestseller, dan saya baca sedikit di sampul belakangnya. Kendalikan dan pimpinlah kehidupan yang Anda inginkan. Apakah Anda justru berkata ya padahal ingin berkata tidak? Apakah Anda bersedia berbuat apa saja untuk menghindari konflik dan konfrontasi? Apakah Anda bergaul dengan diri sendiri untuk mengambil keputusan, lalu mengkhawatirkan setelah memutuskan? Luar biasa sekali. Langsung saja buku yang kedua teman-teman, karena waktu kita tidak banyak, sedangkan buku yang akan kita buka ini sangat banyak sekali. Jadi buku yang pertama, Cara Bersikap Tegas Dalam Segala Situasi. Insya Allah pada video berikutnya saya akan buka buku ini dan saya akan bacakan kepada teman-teman kesimpulannya. Baik. Buku yang kedua adalah Cara Tepat Berdebat Secara Cerdas, Meyakinkan, dan Positif. Jonathan Herring, pengacara dan penulis buku bestseller. Ini lebih bagus lagi nampaknya. Ditulis oleh seorang pengacara yang sangat handal nampaknya. Cara tepat berdebat secara cerdas, meyakinkan, dan positif. Jadi jika teman-teman ingin pintar berdebat, nampaknya buku ini sangat bagus untuk teman-teman miliki. Saya baca sedikit belakangnya. Kemampuan untuk membujuk, mempengaruhi, dan meyakinkan orang lain sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup maupun dunia kerja. Bagaimanapun, banyak orang kurang memahami cara berdebat yang tepat. Malahan perdebatan masih dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari karena sifatnya yang buruk. Sebenarnya, kemampuan berdebat adalah salah satu aset diri yang paling berharga, meskipun sering diabaikan. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Baik, kita beralih kepada buku berikutnya. Cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Karangan Emma Sargan dan Tim Fearon. Psikolog dan pelatih NLP, teman-teman. NLP ya. Ini sangat luar biasa juga sekali saya pikir.
Saya baca buku belakangnya, sampul belakangnya. Kebanyakan dari kita merasa kurang yakin berada dalam beberapa situasi. Apakah itu saat memasuki ruang yang disesaki orang tak dikenal, di dalam sebuah pesta, berbicara di hadapan audiensi, menghadiri sebuah acara sosial, maupun hanya bertatap muka. Buku ini memberitahu cara untuk memasuki setiap situasi. Berapapun jumlah atau dari jenis apapun orang yang terdapat di dalamnya, dengan penuh percaya diri. Ini cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Wah, mantap nih teman-teman. Insya Allah nanti akan saya baca semua dan saya akan share kepada teman-teman kesimpulannya. Berikutnya, bicara itu ada seninya. Nah, bicara itu ada seninya. Ini juga buku yang terkenal nih ya, masyhur. Dikarang oleh seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan, teman-teman. Saya baca sampul belakangnya. Tahukah Anda bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Soo-yang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman pengembangan diri, buku ini juga membahas tentang teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil napas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Bagaimana kemudian berbicara yang menggetarkan hati? Ada di buku ini, nanti akan kita coba baca teman-teman. Sudah ada 4 buku. Oke, kita masuk kepada buku berikutnya teman-teman. Kita langsung saja kita buka. Judulnya Kumpulan Ceramah Ramadan Mimbar 1000 Bulan. Wah, ini khusus bagi teman-teman yang ingin pintar ceramah, terkhusus pada bulan Ramadan. Di buku ini ada tema-tema seputar bulan Ramadan. Kumpulan Ceramah Ramadan Mimbar 1000 Bulan. Renungan-renungan dalam buku ini penuh ilmu, sangat memotivasi pembacanya untuk mengoptimalkan madrasah Ramadan. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin Ramadannya benar-benar penuh makna. Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Teman-teman kalau mau pintar ceramah pada bulan Ramadan atau hanya sekadar ingin mengetahui hikmah-hikmah pada bulan Ramadan, teman-teman saya sarankan membeli buku ini. Baik, langsung saja buku berikutnya. Kita coba singkat-singkat saja, nanti pada video berikutnya baru kita bahas satu persatu. Ini nampaknya tebal teman-teman, anunya, packingnya nih. Nah. Saya sebenarnya jarang beli buku online, tapi karena saya sekarang sedang berada di pelosok desa, perkotaan jauh, toko buku tidak ada, terpaksa saya beli online. Saya pun nggak mengerti ini buku asli atau buku bajakan, saya nggak tahu teman-teman. Baik, langsung saja. Kumpulan khutbah dan ceramah populer ya. Tema-tema penting untuk khutbah, ceramah, dan tablik. Wah, ini tebal bukunya. Teman-teman, saya sarankan memiliki buku ini jika ingin khutbah, ceramah, atau yang lainnya.
Karena ini cukup lengkap saya pikir, kumpulan khutbah dan ceramah populer. Tapi saya nggak tahu ini bagaimana isinya, bagaimana susunan katanya. Nanti akan coba kita lihat pada video berikutnya. Jadi langsung saja teman-teman ya. Ini buku berikutnya. Oke. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya beli buku ini di mana dan lain sebagainya, ini bukunya saya beli di Shopee teman-teman. Dan ini bukan bisnis saya ya. Ini saya murni beli buku ini hasil dari gaji YouTube pertama saya, agar kemudian konten-konten saya ke depan lebih berisi begitu, terkait public speaking tentunya. Buku berikutnya adalah Ceramah Kocak Bikin Ngakak Dai Sejuta Umat Kiai Haji Zainuddin MZ, menggugah hati, mencerahkan, dan menghibur. Wah, kita tidak asing lagi pastinya dengan singa podium ya, yakni beliau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang sangat luar biasa sekali, sangat melegenda. Bagaimana ceramah-ceramahnya itu terlihat khas dan bisa menggetarkan hati para pendengar. Dan buku ini adalah kumpulan ceramah-ceramah beliau, Ceramah Kocak Bikin Ngakak Dai Sejuta Umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Jika teman-teman ingin belajar ceramah, saya pikir buku ini sangat layak sekali teman-teman miliki. Luar biasa. Mantap ini nampaknya, kita baca nanti. Langsung saja berikutnya. Berikutnya nampaknya kecil nih teman-teman. Tapi buku itu kan tak lihat kecil besarnya, penting isinya. Baik, wah ini orangnya cukup kreatif untuk paketnya nampaknya ya. Dalil-dalil para dai masa kini, bekal ceramah dalam berbagai macam acara kemasyarakatan. Wah, ini mantap nih teman-teman. Jika teman-teman kemudian tidak tahu mau di mana mencari dalil dan lain sebagainya terkait materi teman-teman yang akan teman-teman sampaikan, buku ini cukup kecil, buku saku ya. Tapi dalil-dalil yang ada saya pikir cukup banyak dan cukup lengkap. Jadi teman-teman tidak susah-susah mencari di kitab-kitab besar, cukup menggunakan buku kecil ini untuk mencari dalil-dalil dari ceramah yang teman-teman akan sampaikan. Tapi tetap ya, jadi kalau teman-teman ingin lebih mantap, lebih meyakinkan, teman-teman harus langsung dari buku aslinya, buku sumber, buku bobot. Nih, misalnya ada kitab Anwarul Masalik, kitab Ibanatul Ahkam, kitab Riyadus Shalihin. Di sini ada kitab Fathul Wahab. Lalu ada kitab Kifayatul Atqiya. Jika teman-teman seorang mau balik, ya saya pikir teman-teman kalau mau mencari dalil, mau mencari hukum sebuah kasus, ya kalau bisa langsung dari kitab-kitab yang seperti ini, atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa membaca kitab yang seperti ini, ya apa boleh buat, teman-teman bisa menggunakan kitab-kitab terjemahan atau kumpulan-kumpulan dalil, tapi harus jelas siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, agar kemudian tidak salah dalilnya teman-teman. Dan teman-teman harus bertanya lagi kepada orang yang lebih paham, ini benar nggak nih dalilnya nih? Karena bisa jadi terjemahan itu salah teman-teman. Berikutnya adalah sebuah buku yang berjudul Materi Ceramah Lucu Menghibur.